Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukman Prastio Nugroho, NPM 204300082. Kami di sini dari kelompok 1 kelas A akan menjelaskan materi tentang kewajiban warga negara dalam membela negara. Nama kelompok. Kelompok kami terdiri dari Lukman Prastio Nugroho, yaitu saya sendiri, Hentin Anissa Sultan, Rima Putri Lestari, Revina Aulia Kasana, Usama Ibnu Ahmad, Ahmad Nazarudin, dan Rizky Yanuar Dwi Kurniawan. Salah satu kewajiban warga negara dalam membela negara yaitu ikut berpartisipasi mendukung pemerintah sehingga dapat tercapainya tujuan nasional. Maka dari itu, partisipasi aktif warga negara sangat diperlukan, sehingga rintangan tersebut dapat dihadapi bersama. Hakikat rintangan dan ancaman yang dihadapi bangsa Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu ancaman dari dalam dan ancaman dari luar negeri. Ancaman dari dalam negeri, yaitu adanya kerawanan di dalam tubuh bangsa Indonesia yang dimanfaatkan oleh golongan-golongan tertentu sehingga menimbulkan gejolak sosial, ketegangan, krisis nasional, dan berujung pada pemberontakan. Kemudian ancaman yang datang dari luar negeri antara lain: 1. Keinginan negara besar untuk menguasai Indonesia karena mempunyai letak negara yang strategis dan kekayaan alam yang sangat melimpah. Yang kedua, ada arus globalisasi yang menimbulkan kerawanan politik, ekonomi, sosial, budaya yang perlu kita waspadai dan antisipasi. Kemudian ada lagi yang namanya bentuk-bentuk ancaman yang dihadapi oleh negara. Yang pertama ada subversi. Subversi adalah setiap tindakan atau kegiatan yang bertujuan untuk mengubah filsafat negara. Kemudian ada infiltrasi. Infiltrasi adalah kegiatan penyusupan perorangan atau kelompok orang melalui celah-celah atau kelemahan dalam wilayah lawan. Kemudian yang ketiga ada pemberontakan. Pemberontakan adalah sekelompok orang yang terorganisir dan bersenjata untuk memisahkan diri dari suatu negara karena ketidakpuasan. Salah satu contohnya yaitu gerakan Aceh Merdeka dan OPM, Organisasi Papua Merdeka. Selanjutnya masih ada lagi yaitu intervensi. Intervensi adalah campur tangan bangsa lain terhadap urusan dalam negeri suatu negara dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah. Kemudian ada invasi. Invasi adalah kegiatan serangan bersenjata lawan terhadap wilayah suatu negara dengan tujuan untuk menguasai wilayah suatu negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Hentin Anissa Sultan. Tahap-tahap meningkatkan pola ancaman. Yang pertama, mengeksploitasi kerawanan yang ada di dalam masyarakat. Yang kedua, meningkatkan kerawanan tersebut menjadi ketegangan, terutama masalah perbedaan pandangan yang akan berakibat renggangnya persatuan dan pudarnya toleransi. Yang ketiga, meningkatkan ketegangan sosial menjadi bentrokan sosial dengan target ada benturan fisik. Yang keempat, memperburuk situasi bentrokan tersebut dengan melakukan teror bersenjata untuk melemahkan atau menindakkan golongan yang berlawanan. Yang kelima, menyusun kekuatan bersenjata dan hasil-hasil perlawanan sambil mematangkan situasi. Yang keenam, melakukan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah. Yang ketujuh, pembentukan negara baru sesuai yang diinginkan. D. Selintas sejarah pembelaan negara Indonesia. Perjuangan bangsa Indonesia dalam upaya mempersatukan seluruh wilayah Nusantara telah dimulai sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Perjuangan ini diteruskan hingga mencapai puncak-puncaknya, yaitu diikrarnya Sumpah Pemuda pada tahun 1928 dan diwujudkannya Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Bela negara terhadap ancaman dari luar dan bela negara terhadap ancaman dari dalam dibagi menjadi dua. Yang pertama, bela negara terhadap ancaman dari luar. Contohnya, perang terhadap penjajah Belanda, Inggris, Portugis, maupun Jepang dalam rangka memperoleh kemerdekaan. Yang kedua, bela negara terhadap ancaman dari dalam. Contohnya yaitu menumpas pemberontakan PKI Musuh dan G30S PKI,
menumpas pemberontakan DI atau TII Kartosuwiryo Kahar Muzakar dan Daud Beruh. Contoh yang ketiga yaitu menumpas pemberontakan PRRI atau Pemerstah. Sishan Kamrata sebagai konsep negara Indonesia. Berdasarkan pengalaman sejarah bela negara seperti di atas, maka disusunlah suatu sistem bela negara yang dikenal dengan sistem pertahanan keamanan rakyat semesta. Ketika pada bulan 1945, tentara sekutu datang ke Indonesia dengan tujuan untuk mengembalikan kekuasaan Belanda, maka seluruh rakyat melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan. Rakyat Indonesia walaupun kalah dalam bidang persenjataan, tetapi unggul dalam bidang moral dan semangat perjuangan. Dan presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Rima Putri Lestari. Baik, langsung saja. F. Undang-Undang tentang Wajib Bela Negara. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 sendiri hanya memuat 2 pasal mengenai angkatan perang dan pembelaan negara, yaitu Pasal 10 yang menetapkan bahwa Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Pasal 30 menentukan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Syarat-syarat tentang pembelaan negara diatur dengan undang-undang. Tidak mengherankan, perkembangan tentang tentara Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih banyak ditentukan oleh dinamika jalannya revolusi perjuangan bangsa daripada oleh ketentuan Undang-Undang Dasar. Yang dimaksud warga negara ialah orang-orang Indonesia baik asli maupun keturunan yang tunduk kepada hukum dasar Indonesia dan hukum-hukum lain yang mengikutinya, baik bertempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun yang berada di luar wilayah Indonesia. Sejarah membuktikan jauh sebelum Indonesia merdeka, kesadaran bela negara di kalangan rakyat sudah ada. Sebagai bukti perlawanan terhadap penjajah dilakukan oleh rakyat bangsa ini sejak pertama kali datangnya penjajah di bumi Nusantara ini. Sebagai contoh, yang pertama, Perang Bali pada tahun 1814 sampai 1849. Yang kedua, Perang Padri pada tahun 1821 sampai 1837. Yang ketiga, Perang Diponegoro atau disebut juga Perang Jawa pada tahun 1825 sampai 1830. Yang keempat, Perang Batak pada tahun 1870 sampai 1907 dan Perang Aceh pada tahun 1870 sampai 1904. Selanjutnya juga terbukti perlawanan rakyat Indonesia terhadap Belanda pada masa revolusi fisik. 2. Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. A. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. B. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. C. Pasal 30 ayat 2. Usaha pertahanan dan keamanan dilaksanakan melalui sistem pertahanan keamanan rakyat semesta oleh TNI atau Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri sebagai kekuatan utama serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. D. Pasal 30 ayat 3. TNI terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. E. Pasal 30 ayat 4. Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. F. Pasal 30 ayat 5. Susunan dan kedudukan TNI, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewarganegaraan TNI, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugas, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha mempertahankan dan keamanan, serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan negara diatur dengan undang-undang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Revina Aulia.
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 68, setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan Negara Republik Indonesia. A. Pasal 1 ayat 2, bela negara adalah tekad, sikap, dan tindakan warga negara yang teratur, menyeluruh, terpadu, dan berlanjut yang dilandasi oleh kecintaan pada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta kerelaan untuk berkorban guna meniadakan setiap ancaman, baik dari dalam maupun dari luar negeri, yang membahayakan kemerdekaan dan kedaulatan negara, kesatuan dan persatuan bangsa. 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. A. Pasal 9 ayat 1. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. B. Pasal 9 ayat 2. Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 diselenggarakan melalui 1. Pendidikan kewarganegaraan, 2. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, 3. Pengabdian sesuai profesi. C. Pasal 4. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Usama. G. Tindakan yang menunjukkan upaya membela negara. Bela negara pada era penjajahan tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut. A. Perang Ternate. Perang ini terjadi tahun 1533 untuk membebaskan Ternate dari penjajahan Portugis yang amat menyengsarakan rakyat. Peperangan ini dikenal dengan nama Molukan Pampir atau binatang malam. B. Perang Ambon. Perang ini pecah akibat rakyat Ambon menentang monopolis perdagangan rempah-rempah dan penyebaran agama yang dilakukan Portugis. C. Perang Banten. Perlawanan rakyat Banten tahun 1506 terhadap Belanda terjadi karena sikap Belanda yang kasar dan tidak sopan. Rakyat juga diwajibkan menyerahkan lada secara cuma-cuma kepada Belanda. Dalam perang ini Belanda berhasil diusir dari Banten. D. Perlawanan Sultan Ageng Tirtayasa, Raja Banten 1651 sampai 1682. Perang ini dimaksudkan untuk membebaskan Jayakarta dari tangan Belanda, namun usaha ini gagal dan Jayakarta masih tetap di tangan Belanda. E. Perang Makassar. Perang ini terjadi pada tahun 1666 sampai 1669 di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin untuk mengusir Belanda dari bumi Makassar. F. Perang Suropati. Perlawanan Suropati terjadi tahun 1686 sampai 1703 di bawah pimpinan Untung Suropati untuk membebaskan Jawa Timur dari cengkraman Belanda. G. Perang Maluku. Perang ini terjadi tahun 1817 di bawah pimpinan Thomas Matulesi yang lebih populer dengan nama Patimura, berperang melawan Belanda untuk membebaskan Maluku dari penjajahan Belanda. H. Perang Paderi. Terjadi tahun 1821 sampai 1837 dalam rangka mengusir penjajah Belanda di Minangkabau, Sumatera Barat. Perang ini terjadi antara kaum Paderi di bawah pimpinan Imam Bonjol dengan Belanda. Perang ini sempat membuat Belanda kewalahan meskipun akhirnya Belanda yang menang. J. Perang Diponegoro. Terjadi tahun 1825 sampai 1830 di Jawa Tengah. Perang ini terjadi antara rakyat Jawa Tengah di bawah pimpinan Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Perang ini sempat menguras kas keuangan Belanda. Perang ini dimenangkan oleh Belanda setelah Pangeran Diponegoro ditangkap dan dibuang ke Makassar hingga wafat. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami yaitu Ahmad Nazaruddin. Materi tentang bela negara setelah kemerdekaan. Apa contoh konkret bela negara yang pernah dilakukan bangsa Indonesia setelah kemerdekaan? Sejak tahun-tahun pertama sudah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 telah terjadi pemberontakan secara berturut-turut baik dengan tujuan menggulingkan negara kesatuan Republik Indonesia maupun usaha untuk mengganti Pancasila dengan ideologi, serta maraknya gerakan separatisme dengan mendirikan negara tersendiri lepas dari negara kesatuan Republik Indonesia.
Nah, teman-teman, ada pun secara rinci berbagai pemberontakan yang terjadi setelah kemerdekaan Indonesia antara lain sebagai berikut. Agresi Belanda pertama dan kedua, peristiwa Angkatan Perang Ratu Adil di Bandung, Republik Maluku Selatan di Makassar, pemberontakan PKI Madiun, pemberontakan TII Kartosuwiryo di Jawa Barat, pemberontakan TII Kahar Muzakar di Sulawesi, pemberontakan PRRI Permesta, pemberontakan G30 SPKI. Untuk materi selanjutnya yaitu sikap apabila ada pihak yang ingin untuk menghancurkan negara. Yang pertama yaitu paham bangsa Indonesia terhadap perang. Bagaimana pandangan dan paham bangsa Indonesia tentang perang? Berdasarkan falsafah Pancasila, undang-undang, baik yang tersurat maupun yang tersirat, dalam pembukaannya bangsa Indonesia adalah bangsa yang cinta, damai, tetapi lebih mencintai kemerdekaannya. Bagi bangsa Indonesia, perang merupakan jalan terakhir yang terpaksa harus ditempuh setelah sejauh mungkin diusahakan untuk mencegahnya. Dalam usaha mempertahankan falsafah Pancasila, kemerdekaan dan kedaulatan negara serta keutuhan dan martabat bangsa Indonesia. Untuk materi yang selanjutnya yaitu perlunya setiap bangsa memiliki angkatan perang. Mengapa setiap bangsa perlu membentuk angkatan perang atau angkatan bersenjata? Sejarah telah membuktikan bahwa apabila suatu negara ingin hidup damai, maka ia harus mempersiapkan diri untuk perang. Apabila suatu negara hanya memperhatikan kesejahteraan saja, tetapi mengabaikan kepentingan pertahanan dan keamanannya, maka negara tersebut mudah ditekan atau dikalahkan oleh suatu negara kecil lainnya. Yang sudah siap untuk mengadakan perang, kesiapan untuk berperang dapat merupakan faktor pencegah terhadap usaha perang dari musuh yang keinginannya untuk menyerang Indonesia. Untuk Indonesia sendiri, angkatan perang kita yaitu Tentara Nasional Indonesia. Berakhirnya Perang Dingin ternyata tidak serta-merta diikuti oleh berakhirnya ancaman konflik bersenjata terhadap negara-negara di dunia. Walaupun dalam skala yang kecil, di berbagai kawasan dunia perang terus terjadi, dan bahkan menunjukkan peningkatan yang cukup tajam. Mayoritas negara-negara di kawasan ini terus berusaha untuk memiliki kekuatan militer yang tangguh. Mereka tetap percaya bahwa kekuatan militer masih terus menjadi salah satu faktor penting dalam usaha perwujudan kepentingan nasional mereka di dunia. Akibatnya di berbagai belahan dunia, perlombaan persenjataan juga terus berlangsung, termasuk di kawasan Asia Pasifik. Keamanan dan masa depan Indonesia, bagaimana kesejahteraan ekonomi akan sangat ditentukan oleh kondisi strategis kawasan Asia Pasifik. Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang paling dinamis secara ekonomis maupun strategis. Dalam keadaan tidak menentu tersebut, maka untuk menjaga keamanan Indonesia diperlukan antisipasi yang memadai. Dalam hal ini, di samping hubungan politik, ekonomi, dan kebudayaan di negara-negara di kawasan, kemampuan militer yang efektif penting bagi keamanan Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang 1945, pemerintah bertanggung jawab penuh terhadap keamanan dan pertahanan Indonesia. Sejarah singkat pembentukan Angkatan Perang Republik Indonesia. Dalam sidang PPKI ketiga tanggal 22 Agustus 1945, diputuskan untuk membentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau BPKKP. BKR bertugas untuk memelihara keamanan dan ketertiban daerah-daerah. BKR sedikit banyak dikendalikan oleh Komite Nasional Indonesia (KNI) di daerah. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah, maka diadakan suatu Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Bekas Mayor KNI Urip Sumoharjo diserai tugas untuk membentuknya dan diangkat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Pada tanggal 1 Januari 1956, nama Tentara Keamanan Rakyat diubah menjadi Tentara Keselamatan Rakyat atau TKR. Pada tanggal 25 Januari 1946, dikeluarkan maklumat yang mengubah nama Tentara Keselamatan Rakyat menjadi Tentara Republik Indonesia atau TRI. Pada tanggal 5 Mei 1947 dikeluarkan dekret Presiden agar dalam waktu singkat-singkatnya mempersatukan TRI dan laskar-laskar menjadi satu tentara. Selanjutnya pada tanggal 3 Juni 1947 disahkan secara resmi berdirinya Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Demikian materi yang kami jelaskan, semoga dapat bermanfaat bagi pembaca. Apabila ada saran, kritik yang ingin disampaikan, silakan sampaikan kepada kami. Akan sangat berguna sebagai evaluasi dan refleksi untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.